Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Khairunisa dengan NIM 221532011 dari jurusan Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Khairunisa dengan NIM 221532011. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan penugasan mandiri yang diberikan oleh Ibu Rita Rahayu selaku dosen pengampu manajemen risiko kelas A1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Risk Based Audit. Materi yang pertama yaitu definisi audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen resiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan memadai sehubungan dengan resiko yang dapat diterima. Tujuan audit berbasis risiko dalam International Standard Audit 200.11. Yang pertama, memperoleh asuransi yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan mengenai laporan keuangan dan mengkomunikasikan segala sesuatu seperti yang diwajibkan International Standard Audit sesuai dengan temuan auditor. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat audit berbasis resiko. Yang pertama, manfaat bagi APIP. Yang pertama, dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang diberikan secara efektif untuk area yang memiliki resiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Yang kedua, dapat bekerja lebih efisien dan dalam pelaksanaan audit karena lebih berfokus pada area atau wilayah yang mempunyai potensi resiko yang lebih tinggi sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya audit, personil, waktu, dan anggaran dalam mencapai tujuan audit. Yang ketiga, dapat memberikan rekomendasi audit yang teraplikasi dan lebih mengarah pada upaya untuk meminimalisir resiko karena memberi penekanan pada temuan dan identifikasi sebab. Yang keempat, meningkatkan kemampuan auditor sebagai auditor sekaligus konsultan yang terpadu dalam good corporate governance. Yang kelima, membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi audit. Yang keenam, meningkatkan mutu hasil audit. Yang ketujuh, membantu meningkatkan percepatan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko organisasi. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Yang kesepuluh, fleksibilitas waktu. Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi saldo individual mulai dari awal secara rinci. Yang ke-11, upaya tim audit terfokus pada area pengendalian kunci. Yang ke-12, prosedur audit terfokus pada risiko selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Yang ke-13, mengungkap temuan terkait kelemahan yang dimiliki manajemen. Manfaat bagi manajemen yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi risiko yang dihadapi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Yang kedua, mendapat second opinion mengenai lingkungan bisnis yang dihadapinya. Yang ketiga, menjadi sistem check and balance terhadap kontrol organisasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud atau masalah lainnya. Yang kelima, membantu meningkatkan pencepatan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko organisasi. Yang keenam, risiko yang dapat menghambat pencapaian organisasi dapat dikendalikan atau dikelola sejak dini. Materi selanjutnya yaitu tahapan dan strategi audit berbasis risiko. Yang pertama, pengukuran risk maturity level atau tingkat maturitas risiko. Yaitu
Penilaian atas tingkat maturitas risiko organisasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan pengelolaan risiko oleh organisasi, seperti tujuan organisasi, proses, dan bagaimana manajemen mengukur risiko dan menetapkan risk appetite yang dianut, bagaimana manajemen menetapkan risiko yang melekat, dan risiko yang tersisa, dan bagaimana manajemen mengelolanya. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai tingkat minoritas organisasi dalam mengelola risiko adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, contohnya adalah EN dalam paragraf 3010 SAIP, yaitu menyusun rencana kegiatan audit intern. Yang kedua, perencanaan tahunan rencana pengawasan tahunan mengacu pada rencana strategis 5 tahunan yang telah ditetapkan dengan penentuan prioritas kegiatan audit intern didasarkan pada faktor risiko atau daftar risiko. Yang ketiga, perencanaan audit tahunan didahului dengan penilaian tingkat maturitas risiko. Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas tersebut, maka audit intern menyusun rencana audit tahunan, yaitu jika hasil penilaian maturity level di atas 3 atau level manage atau enable, maka yang dipakai adalah risk register yang disusun oleh dapat dilakukan oleh entitas audit. Yang keempat, pengidentifikasian risiko auditor memanfaatkan informasi dalam profil risiko organisasi untuk memfasilitasi identifikasi daerah berisiko untuk tujuan perencanaan audit. Yang kelima, penjabaran dan penskoran faktor risiko atas potensial auditable unit keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya mengakibatkan perlu dilakukannya penjabaran faktor-faktor risiko yang disepakati bersama dalam rangka pemberian skor faktor risiko terpilih untuk setiap potensial audit internal yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sehingga prioritas audit disusun berdasarkan urutan hasil penskoran risiko. Yang keenam, pemilihan auditable unit dan pengembangan perencanaan pemilihan auditable ini dilakukan dengan melakukan asesmen terhadap auditable unit dengan mengacu pada kriteria skor yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan audit individual, yaitu dalam standar audit 2.300 standar audit PEP, yaitu perencanaan penugasan audit intern, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan. Selanjutnya ada konsep dasar berbasis risiko. Yang pertama, yaitu reasonable assurance atau asuransi yang layak. Asuransi yang layak adalah asuransi yang tinggi, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak, atau absolute level of assurance. Asuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Auditor ingin menekan risiko audit ini ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Dengan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekankan risiko audit. Namun tidak mungkin sampai ke tingkat yang nol, karena adanya kendala bawaan dalam setiap audit. Selanjutnya yang kedua adalah inherent limitation atau kendala bawaan. Penyajian secara singkat kendala bawaan itu dalam penugasan audit. Contohnya seperti sifat pelaporan keuangan, yaitu pembuatan laporan keuangan memerlukan judgement manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan dan keputusan atau penilaian yang subjektif. Sifat bukti audit yang tersedia. Kebanyakan pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapatnya adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti ini cenderung bersifat persuasif dan tidak konklusif. Bukti audit terutama diperoleh melalui pelaksanaan prosedur audit. Bukti ini juga meliputi informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti audit yang lalu, prosedur kendali mutu dalam rangka menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien. Selanjutnya, sifat prosedur audit, yaitu bagaimana bagusnya rancangan prosedur audit, ia tidak akan mampu mendeteksi setiap salah saji. Yang pertama seperti setiap sampel kurang dari 100% mengandung resiko bahwa salah saji tidak akan terdeteksi. Yang kedua,
Manajemen atau pihak lain sengaja atau tidak sengaja mungkin tidak memberikan semua informasi yang diminta. Yang ketiga, kecurangan yang canggih disembunyikan dengan rapi. Yang keempat, prosedur audit untuk mengumpulkan bukti audit mungkin tidak mendeteksi informasi yang hilang. Selanjutnya, laporan keuangan tepat waktu. Relevansi atau informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keandalan informasi dan biayanya. Yang selanjutnya ini adalah yang ketiga, audit scope atau lingkup audit. Laporan audit yang tidak dimodifikasi atau unmodified auditor report atau opini wajar tanpa pengecualian atau bisa disebut WTP tidak menjamin keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang. WTP juga tidak mencerminkan apakah manajemen mengelola entitas secara efektif dan efisien. Selanjutnya, material misstatement atau salah saji yang material, yaitu salah saji material terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Salah saji yang material bisa terjadi secara sendiri atau bersama. Contohnya, laporan keuangan mencantumkan pabrik senilai 10 miliar. Pabrik itu tidak pernah dibangun atau dibeli. Laporan keuangan tersebut juga mengandung satu salah saji yang material. Laporan keuangan dapat juga berisi beberapa salah saji yang secara agregatif atau tergabung berjumlah material. Salah saji material itu bisa berupa salah saji yang tidak dikoreksi, misalnya ditemukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan dan diakui sebagai salah saji, namun kepada bagian pembukuan tidak bersedia mengoreksinya. Selanjutnya, yang kelima yaitu asersi atau assertion adalah pernyataan yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan, yaitu pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada pemahaman resiko audit. Resiko audit atau audit risk adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atau bisa disebut expressing an inappropriate audit opinion atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuannya ialah menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor dengan cara menilai risiko yang salah saji yang material dan menekan risiko pendeteksian. Risiko audit terdiri atas dua unsur, yaitu inherent risk atau risiko bawaan dan control risk atau risiko pengendalian, yang sifatnya laporan keuangan berpotensi mengandung salah saji material. Sumbernya yaitu tujuan entitas dan implementasi pengendalian internal oleh manajemen. Yang kedua, detection risk atau risiko pendeteksian. Sifatnya, auditor mungkin gagal mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Sifat dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan auditor. Selanjutnya adalah teknis pelaksanaan audit berbasis resiko. Yang pertama, pada alinea 200.15 dengan pokok bahasan skeptisme profesional. Auditor wajib merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan skeptisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan dapat disalahsajikan secara material. Yang kedua ada alinea 200.16 dengan pokok bahasan kearifan profesional. Auditor wajib melaksanakan kearifan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, alinea 200.17 dengan pokok bahasan asuransi yang layak. Untuk memperoleh asuransi yang layak, auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan demikian, memungkinkan auditor menarik kesimpulan yang layak untuk digunakan sebagai dasar pemberian pendapat auditor. Yang keempat, alinea 200.21 dengan pokok bahasan gunakan tujuan sesuai internasional standar audit yang relevan.
Untuk mencapai tujuan menyeluruhnya, auditor wajib menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam internasional standar audit yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan audit tersebut dengan memperhatikan keterkaitan di antara, yaitu yang pertama menentukan apakah prosedur audit tambahan di samping yang diwajibkan internasional standar audit memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam internasional standar audit. Yang kedua, mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Baiklah, sekian dari presentasi penugasan mandiri saya mengenai risk-based audit. Jika ada salah dalam penyampaian materi saya, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.